Pokoknya kita berkompetisi. Mumpung ini kesempatan kita belajar berkompetisi, ya. Kerja itu kompetisi nggak sih? Kompetisi, Pak. Karena coba kita lihat ya, kita lihat dalam dunia kerja, dalam dunia perusahaan, semua itu bentuknya piramid. Semakin ke atas, semakin sedikit posisi yang diperebutkan. Ya, kalau teman-teman bisa sering lihat, oh, ini ada senior manager dari Jakarta nih, pasti orang hebat. Bukan. Mereka adalah orang yang tahu kunci bahwa semakin posisi di atas semakin sedikit, sehingga mereka punya strategi gimana menduduki posisi tertentu. Ya, nanti saya ajarkan ya tekniknya ya, karena saya yakin lah ya. Saya sekilas ngelihat dari awal ya, hari pertama, hari kedua gitu ya, dari cara bapak-bapak menjawab, ibu-ibu menjawab, dari cara menjelaskan sesuatu, rasanya ini bukan orang-orang yang sembarangan. Artinya kemampuan potensinya saya yakin luar biasa. Tinggal tunggu waktu, Pak. Setuju ya? Tinggal tunggu waktu lah. Percaya sama saya. Someday ada sebagian dari teman-teman di sini yang menduduki posisi penting. Someday. Ya, pegang omongan saya. Ya, someday pasti ada, gitu kan ya. Nah, kita lihat ya kembali tadi ya. Sebenarnya namanya waktu itu dua-duanya ada. Ya. Ada yang absolut, ada yang relatif. Yang absolut disebut dalam bahasanya itu kronos. Kronos. Kronos itu kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Yunani ya. Kronos itu sesuatu yang sifatnya ya kayak jam itu. Kronologi, kronologi ya. Apa kronologi itu? Nah, bukan. Kronologi itu urut-urutan, berurut-urutan. Jadi kalau kita bicara kronos itu selalu berurutan. Ya. 1 menit 1 menit 60 detik, 1 detik 60 second, gitu kan ya. Berapa? Bukan 60 second, 100 ya, 100 second dan lain sebagainya. Semua sudah punya aturan main. Ya, kayak kita kan ada, kalau kita hidup sekarang di kalender apa? Masehi ya. Ada berapa bulan? 12 bulan, 52 minggu, 365 hari. Itu rumusan yang kita tidak bisa ubah. Kecuali Bapak mau merubah dunia ya. Tapi jangan dirubah-rubah, Pak. Jadi orang gila nanti Bapak aneh sendiri ya. Kenapa orang Antam 1 bulan itu 3 minggu gitu ya misalnya, kan jadi nggak karuan gitu kan ya. Nah, itu namanya yang kronos. Nah, ada yang kedua yang namanya eonos. Ini waktu itu juga bisa relatif. Kayak contoh nih ya. Tadi menarik contohnya ya. Sekarang contoh yang lain barangkali, kalau misalnya Pak siapa nih? Pak Fidram ya. Pagi-pagi, Pak. Pagi-pagi nih ya. Aduh, perut nggak enak. Aduh. WC cuma 2. Ada isinya, Pak. Rasanya gimana? Cepat atau lambat? Lambat, Pak. Hah? Lambat. Dok. Sebentar. Baru mulai mandi nih. Tapi rasa lama ya. Kenapa bisa begitu? Rasa waktu tuh berhenti. Wah, mules perut saya. Karena bisa begitu. Karena dipengaruhi oleh bukan pikiran aja, Pak, tapi emosi. Nah, ini dia masalahnya, gitu kan ya. Ya, nanti kita lihat satu video ya. Bagaimana setiap orang tuh memaknakan waktu itu beda-beda. Ya. Nah, masalahnya kita bagaimana? Ada orang-orang yang ya saya nggak salahkan juga ya. Tapi saya kalau ngelihat orang ya dari ngobrol, kalau interview, kita di kantor juga sering banyak rekrut interview. Saya sudah tahu nih, ini akan jadi orang sukses atau enggak tuh dari satu pertanyaan, gitu ya. Dan salah satunya adalah pertanyaan bagaimana mereka memandang waktu. Jadi ya, kayak contoh misalnya, kalau saya tanya, Pak, Bapak berkarir sudah 2 tahun ya, gitu kan ya. Kira-kira dalam 2 tahun ini menurut Bapak lama atau cepat? Coba lihat ya. Dia bilang kata 2 tahun. Pernah kerja di perusahaan lain, lalu dia mau pindah perusahaan. Lalu dia bilang, kalau saya tanya, kalau Anda kerja di perusahaan kemarin 2 tahun itu lama atau sebentar? Kalau jawabannya lama, artinya apa?
Kalau dia bilang, wah lama sekali Pak, apa artinya? 50.000. Berarti dia jenuh. Dia hanya melewati hari itu cuman ya sudahlah, yang penting kerja. Nanti stres lagi, pusing lagi, stres lagi. Akhir bulan, gimana akhir bulan? Pusing, pening kepala ya. Awal bulan senang. Tengah-tengah mulai bingung. Berpikir, aduh bagaimana tinggal sisa sedikit ini. Nanti sore lagi, stres lagi. Akhir bulan stres lagi. Serius. Orang yang bilang 2 tahun itu lama, saya curiga ini orang nggak pernah ngatur waktu baik. Dan yang kedua, mungkin dia lagi stres, banyak beban, ya. Tapi beda kalau dia bilang, wah cepet sekali Pak, 2 tahun rasanya saya sudah tiba-tiba sudah sampai tahun 2002 nih, baru masuk rasanya baru kemarin. Apa kira-kira kalau orang bilang begitu? Happy kerja. Karena kalau orang happy, orang senang pekerjaan, dia lupa waktu. Cepet sekali ya. Kok sudah sore lagi ya? Coba lihat sekarang. Contoh aja kalau teman-teman yang di kantor ya. Ini ada di kantor nggak? Nah, coba aja di kantor ya. Aduh, kok baru jam 12 sih? Nah, apa artinya? Ini jam kok nggak jalan-jalan, jam 12 terus sih. Apa artinya? Mungkin dia kurang apa di kantor apa? Bosan juga Bosan atau nggak ada kerjaan gitu ya. Lalu jenuh, bisa juga ya. Oke, 50.000. Bisa jadi begitu kan? Tapi kalau misalnya contoh Pak Rahmat ya. Aduh, kok udah jam 4 lagi sih, ini kerjaan belum beres. Apa artinya? Rasa cepat sekali Pak, udah sore lagi. Jadi menurut saya itu sesuai dengan pekerjaannya. Yang terutama mungkin dia kenapa cepat sekali begini, dan mungkin dia masih bekerja atau apa. Oke, 50.000 gitu ya. Nah itu aja udah kelihatan kan? Ya, saya nanya cuman itu tuh ke orang-orang yang ngelamar tuh. Wah, ini bakal orang nggak sukses ini. Oh, ini bakal orang sukses nih. Ya, jadi waktu itu bergerak dengan kecepatan yang tinggi sebenarnya. Ya, hanya kadang-kadang kita merasa lambat atau cepat itu tergantung pada emosi. Nah, masalahnya kalau dalam dunia kerja sebaiknya kita punya prinsip berpikir waktu itu yang ini atau yang ini. Dunia kerja loh. relatif. Dunia kerja relatif. Nah, tidak loh. Nggak boleh. Dunia kerja itu harus yang ini Pak. Bahwa waktu itu dalam satu hari 8 jam saya punya waktu kerja. Saya harus atur waktu saya sebaik mungkin. Jangan ini Pak, nah ini yang buat kacau nih. Relatif kan, santai ngopi dulu gitu ya. Kok nggak pulang-pulang sih, kok nggak istirahat jam 12 nih ya, kapan istirahatnya? Nah jadi begitu akhirnya. Jadi kita slow, hidup slow. Sama juga dalam mengatur hidup kita gitu ya. Kalau kita, ini contoh nih yang menarik ya. Saya banyak diskusi, saya banyak ngajar tuh mengenai purna bakti. Ini hati-hati nih ya, mumpung masih teman-teman masih muda ya. Penelitian 2018 mengatakan apa? Di satu majalah, 78% karyawan BUMN, 78% karyawan BUMN ketika pensiun belum punya rumah. Itu fakta. Ditelitilah, ada penjelasannya di situ. Ditanya, kenapa Pak? Iya Pak, kami terlalu sibuk tidak memikirkan masa depan. Sibuk ngurusin pekerjaan sampai lupa. Oh iya ya, kalau saya pensiun bagaimana ya? Kalau saya nanti sudah selesai dengan tugas saya di perusahaan ini, bagaimana ya? 78% itu angka besar loh, Pak. Betul nggak? Akhirnya ketika pensiun ngapain? Kos, ngontrak, harus keluar uang, babak belur, dan sebagainya. Yuk teman-teman, mumpung masih muda, pikirkan. Saya harus punya target nih. 3-4 tahun harus punya rumah. Betul nggak? Harus itu. Menurut saya loh ya. Ada lagi yang kedua. Saya lupa ya, antara 60 berapa gitu ya. Pensiunan dari BUMN juga sama nih, penelitian di BUMN semua tuh ya. Pensiun
tanpa punya aset, nggak punya apa-apa, cuman ada uang pensiun tok, nggak punya aset apa-apa. Nah ini juga beresiko tinggi nih di zaman sekarang loh ya. Ya, ini mumpung masih muda. Saya dulu waktu zaman muda, saya tuh selalu nyimpen aset. Gajian pertama saya dulu nggak, gaji itu masih cuma berapa ratus ribu gitu ya. Saya selalu sisihkan beli apa? Beli apa? Emas. Ya, 1 gram, 1 gram. Pokoknya gimana caranya gaji saya selalu saya keluarkan 1 gram. Saya nggak tahu karena saya sadar masa depan itu nggak pasti. Ya, dan bertahun-tahun kemudian ketika 2010 saya buka perusahaan yang sekarang ini, saya ambil dari mana? Aset saya. Betul ya? Tapi kalau dulu saya nggak menabung aset emas, mungkin sampai sekarang saya belum jadi punya perusahaan seperti ini. Kita nggak tahu masa depan, Pak. Waktu bergerak terus dengan kecepatan tinggi. Waktu nggak peduli Anda siap nggak siap. Kan nggak bisa gini ya. Jam berhenti dulu dong, gua ketinggalan nih belum, bisa nggak? Si jam suruh berhenti dulu nih, nggak ada ampun. Dia bergerak kecepatan tinggi, habis kita. Waktu bisa lewat, peluang bisa lewat dan lain sebagainya. Ya, nah ini semoga menginspirasi teman-teman ya. Ini masih muda. Saya kadang-kadang seneng kalau training anak-anak muda dibanding kalau yang pensiunan. Kenapa jawab Pak? Saya training pensiun banyak di Pelindo 1, 2, 3, Pelindo ya. Belum ada di Pegadaian. Tapi kadang-kadang suka stres kalau mentraining pensiunan. Kenapa coba? Isinya adalah keluh. Aduh Pak, saya nyesel dulu. Ya Bapak udah lewat dong. Bapak besok mau pensiun, sekarang baru nyesel. Harusnya nyesel tuh mikirnya saat masih produktif. Gitu ya. Yuk kita pikirkan, ini waktu, bicara waktu, gitu ya.